Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat supporter bola seluruh dunia dan yang ada di tanah air. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang Indonesia, timnas Indonesia. Dan video kali ini di channel komentar supporter bola ini saya akan membahas pertemuan antara Yordania melawan Indonesia. Ya, Indonesia akan bertemu dengan Yordania. Timnas U23 Yordania, dan menurut jadwal yang sudah dikeluarkan bahwa mereka akan bertanding besok malam atau di pukul 22 besok 22.30 Indonesia akan menghadapi Yordania, dan pertandingan kali ini dipastikan berlangsung seru karena kedua timnas ini, antara timnas Indonesia dan timnas Yordania, sama-sama mengincar kemenangan untuk memastikan diri mereka menemani timnas Qatar di melaju ke babak 8 besar ya. Jadi teman-teman supporter dan para pencinta bola seluruh dunia dan tanah air, pertandingan besok malam itu sangat seru ya. Saya pikir sangat seru karena meskipun Yordania masih memiliki 1 poin, tapi dengan kemenangan melawan Indonesia, maka hampir dipastikan Yordania akan menemani Qatar. Tapi beda halnya jika Indonesia yang menang, maka Indonesia akan melaju. Mari kita bahas seberapa kuat calon lawan timnas Indonesia ini, yaitu timnas Yordania, dan bagaimana gambaran kekuatan dari timnas Yordania ini. Kita akan membahasnya di video ini, dan teman-teman supporter bola, mari kita perhatikan, mari kita kaji lebih jauh seberapa kuat timnas Yordania ini. Ya, sekali lagi sebelum saya masuk di pembahasan kita pada kesempatan ini, saya ingin mengatakan bahwa saya berkomentar atau memberikan sudut pandang saya versi channel supporter bola 626 ini bukan sekedar bicara, tapi saya menonton beberapa pertandingan timnas Yordania maupun Indonesia, pertandingan sebelumnya, seperti apa kekuatan timnas Yordania melawan tim-tim lain sebelumnya. Kemudian saya membaca beberapa berita bola, baik berita bola yang berbasis online ya, seperti FIFA8, Kompas, dan Bolanet, dan segala macamnya ya. Jadi saya tidak sekedar berbicara sebagai supporter, tapi saya menonton video-video sebelumnya atau pertandingan-pertandingan sebelumnya, kemudian saya membaca beberapa referensi, kemudian saya sampaikan di video kali ini. Mari kita membahasnya lebih jauh. Kalau kita melihat di grup A ini, timnas, kalau kita bandingkan antara timnas Indonesia dan timnas Yordania, timnas Indonesia itu sudah 1 kali kalah dari Qatar, yaitu di pertandingan awal Indonesia menelan kekalahan 2-0, dan 2 pemain andalan kita yaitu Ramadan Sananta dan pemain naturalisasi terkena kartu merah. Kemudian
Indonesia berhasil menang atas Australia 1-0 di pertandingan kedua. Ya. Dan sementara timnas Yordania, kalau kita lihat timnas Yordania ini, ya Indonesia perlu waspada ya kalau kita melihat dua pertandingan mereka kemarin di Piala Asia U23 di grup ini. Pertama melawan Australia, secara mengejutkan bisa menahan timnas Australia kalau dari segi jadi bisa menahan imbang, bukan mengalahkan Australia tapi menahan imbang. Dan kalau secara ranking kita bisa melihat bahwa timnas Australia ini di atas dari timnas Yordania. Mereka berhasil menahan imbang. Kemudian di laga kedua, ya kita tahu bahwa timnas Yordania ini, teman-teman supporter dan para pencinta bola, mengalami kekalahan. Ya, memang mengalami kekalahan dari tuan rumah Qatar, yang membuat tuan rumah Qatar memastikan lolos ke babak selanjutnya tanpa harus menunggu pertandingan ketiga. Tapi teman-teman para supporter dan pencinta bola perlu ketahui bersama, memang timnas Yordania mengalami kekalahan pada pertandingan kedua mereka. Tapi kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola melihat hasil pertandingan tadi kemarin malam antara timnas Yordania dan timnas Qatar, timnas U23 Qatar dan timnas Yordania U23, ya berlangsung sangat seru. Ketika timnas Yordania tertinggal, mereka kemudian berhasil menyamakan kedudukan. Ya, kalau teman-teman perhatikan, timnas Yordania berhasil menyamakan kedudukan timnas Qatar. Lalu kalau teman-teman supporter bola dan para pencinta bola melihat di babak kedua itu timnas Yordania menyerang, ya melakukan serangan bertubi-tubi, menyerang. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau melihat video ini sampai di akhir video atau tayangan pertandingan antara timnas Yordania melawan timnas Qatar, mereka kecolongan di menit-menit akhir. Jadi timnas Yordania ini kecolongan di menit-menit akhir. Akhirnya mereka kalah 2-1. Mereka asik menyerang, kemudian tiba-tiba terjadi serangan balik dan kemenangan terjadi pada timnas Qatar. Dan itu yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Karena kenapa? Itu artinya timnas Yordania ini punya kualitas yang tidak diragukan dan cukup berbahaya. Karena Qatar bisa memastikan kemenangan itu di menit-menit akhir. Ya, dan Yordania pada saat itu memberi perlawanan keras, memberikan perlawanan yang luar biasa, dan timnas Qatar baru bisa memastikan di menit-menit tambahan waktu, di menit 90 baru bisa memastikan kemenangan, mencetak gol untuk kemenangan mereka. Jadi kalau kita melihat pertandingan itu, maka Indonesia perlu mewaspadai timnas Yordania. Teman-teman supporter jangan euforia, teman-teman pencinta bola jangan euforia terlebih dahulu, tapi harus mewaspadai timnas Yordania. Dan sekali lagi saya katakan seperti yang saya pernah ungkapkan di video saya sebelumnya, bahwa pelatih Sintayong dan bersama pemain-pemain timnas U23 Indonesia tidak boleh menargetkan hasil imbang, ya. Karena kenapa? Meskipun memang sebenarnya hasil imbang aman untuk lolos, tapi hasil imbang itu ditakutkan di menit-menit akhir atau
Indonesia kecolongan. Karena asik bertahan, akhirnya kecolongan. Nah, itu yang kita waspadai. Jadi saya berharap timnas Indonesia besok tidak bermain bertahan dan tetap menargetkan kemenangan. Mencuri gol terlebih dahulu supaya bisa memenangkan pertandingan. Teman-teman supporter bola dan para pencinta bola, sekali lagi saya katakan bahwa saya berbicara di sini bukan berbicara ngawur atau asal-asal bicara. Saya berbicara karena sudah pernah menonton video-video sebelumnya, video pertandingan Yordania vs Indonesia, kemudian membaca referensi dari berita-berita bola. Kalau kita melihat lagi pertandingan sebelum-sebelumnya antara timnas Indonesia lawan Yordania, saya membaca saya melihat di beberapa media ya teman-teman. Saya melihatnya bahwa kalau kita lihat hasil pertandingan timnas 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia ini di tanggal 21 bulan 3 2024 ketika mengadakan 21 bulan 9 2023 melawan Cina Taipei, timnas Indonesia menelan kekalahan ya 1-0 ya. Jadi kalau teman-teman buka media atau melihat kembali review pertandingan Cina Taipei melawan Indonesia, timnas kita kalah 1-0. Kemudian di pertandingan 24 bulan 9 2023 melawan Korea Selatan, timnas kita juga mengalami kekalahan ya. Kekalahan 1-0. Jadi kita harus, teman-teman supporter, para pencinta bola tidak boleh terlalu euforia terlebih dahulu. Kemudian 28 bulan 9 2023 melawan Uzbekistan, lagi-lagi timnas Indonesia kalah 2-0. Jadi 3 kekalahan beruntun di 2023. Kemudian kita masuk di pertandingan kemarin di Piala Asia yang seperti saya katakan tadi, kita kembali menelan kekalahan 2-0, kemudian berhasil menang atas Australia. Coba kita lihat 5 pertandingan terakhir Yordania ya, saya lihat di media. Timnas Yordania U23 di tanggal 21 bulan 3 2024 berhasil bermain imbang bersama Arab Saudi 1-1 ya. Jadi teman-teman supporter dan para pencinta bola, berhasil menang 1-1. Kemudian di tanggal 24 bulan 3 2024 melawan Thailand, Yordania berhasil menang 3-1 ya. Jadi teman-teman supporter perlu melihat kekuatan Yordania ya dari sisi pertandingan sebelumnya, karena ini lawan yang berat sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat lagi di tanggal 27 bulan 3 2024 melawan Irak, Yordania kembali memenangkan pertandingan ya, sekelas Irak. Timnas Irak, mereka berhasil mengalahkannya. Dan ini tidak main-main. Kemudian di tanggal pertandingan kemarin di Piala Asia ya, mereka berhasil menang imbang 0-0 Australia, kemudian kalah dengan Qatar. Jadi hanya 1 kali kekalahan, itu di 5 pertandingan terakhir mereka kalah dari Qatar. Pertandingan sebelum 4 pertandingan sebelumnya mereka 2 kali bermain imbang dan 2 kali menang ya. Jadi kita perlu waspada, apalagi tren positif timnas senior mereka kemarin di Piala Asia berhasil melaju sampai di babak final. Ini artinya timnas Yordania bukan tim sembarangan dan patut diwaspadai. Kita sebagai supporter tidak boleh jumawa dan tidak boleh
terlalu cepat bergembira, kita patut waspada. Saya kira demikian prediksi atau hitung-hitungan pertemuan antara timnas Yordania melawan Indonesia. Semoga Indonesia bisa menang, dan untuk supporter seluruh Indonesia, dan mari kita jaga persatuan sebagai supporter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.